Ya, jelek rokok. Nggak. Oke, Selamat datang. selamat datang kembali. Kenalin dulu lah. Baik, ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afdal Ferdiansyah. Saya berumur 20 tahun. Berarti kelahiran 2000-an ya? 2000 ya. 2000 berapa? 2001. Wah. Kamu mahasiswa? Ya, saya mahasiswa Mahasiswa mana? Poltekkes Kemenkes Aceh, jurusan gizi. Oh, jurusan gizi. Iya. Berarti harusnya hidupnya sehat lah ya. Sehat, harus, wajib. Merokok nggak? Rokok banyak. Abdal merokok. Merokok. Tapi harus hidup sehat. Ya, harus hidup sehat di segi pola makan, bukan ngerokoknya nggak apa-apa tuh. Oh, nggak apa-apa. Biasa, anak muda. Berarti orang gizi juga boleh merokok. Boleh. Ya boleh ya, misalnya. Rokok sehat nggak? Ya enggak. Ya, Jelas terus jelas nggak boleh. enggak. Kan Abdal kuliahnya di gizi, tentu paham tentang pola hidup sehat, pola makan sehat. Makan apa namanya? Pola makan sehat. Pola makan sehat, pola Gizi hidup seimbang. sehat. Yes. Ngerokok bagus nggak? Enggak. Ya jelasnya enggak lah, karena apa ya? Itu menurut menurut orang juga. Ketika orang sudah terjerumus dalam rokok, ya apa boleh buat? Belajarnya tentang apa tuh? Ya kita tahu gizi, cuman spesifiknya belajarnya tentang apa? Tentang pola hidup, tentang banyak hal, tentang di segi apanya? Di segi ini ya, di segi kesehatannya itu banyak diperkenalkan. Misalnya kayak ini, kayak untuk anak itu. Apa untuk anak? Anak. Bukan, imunisasi anak. Oh, imunisasi anak. Imunisasi. Emang semester berapa sekarang? Baru aja semester 3. Oh, semester 3. Tapi ilmunya udah ada ya? Insya Allah sudah dikit, walaupun sedikit dan harus diperbaiki lagi. Selesai SMA, itu memang langsung pengen, ini aku pengen kuliah gizi nih. Atau memang pernah ambil jurusan lain tapi nggak lewatnya di gizi, ya udah kuliah di gizi gitu. Di gizi aja. Ya, di gizi aja karena orang tua pun mendukung. Lagian itu kebetulan aja saya melihat brosur, oh ini menarik nih soal gizi, mungkin cocok nih dengan Afdal gitu ya. Karena Afdal pun orangnya memang suka mendalami perihal makanan gitu. Suka makan, karena kalau nggak makan kan nggak bagus juga. Apa yang orang nggak tahu tentang kuliah jurusan gizi? Yang tidak banyak orang ketahui tentang gizi ialah sebagaimana gizi itu sangat berpengaruh besar untuk kehidupan manusia, tapi ada sebagian pihak yang memandang itu sebelah mata. Sebenarnya itu berpengaruh sangat besar untuk kehidupan kita sehari-hari. Sekarang di gizi kuliahnya online juga ya? Tetap daring. Untuk saat ini karena sedang dilanda COVID-19 ini, kita daring. Daring berarti ya? Ya, pemberian materi kuliah, pemberian tugas-tugas untuk mahasiswa. Sekarang berarti semester 3? Semester 3. Kalau lagi COVID ini untuk prakteknya gimana? Kan gizi pastinya ada praktek kan? Ya, untuk praktikum itu kita lebih banyak di hal video gitu. Misalnya kita praktikum masak, itu masak-masaknya kita dari awal pemasakan sampai di ending pemasakan itu kita videoin. Jurusan gizi masak. Gimana? Jurusan gizi masak. Masak, cuman ada juga ke hal-hal yang Enggak, lain. maksudnya masaknya masak apa? Masak makanan-makanan yang bernutrisi. Fokusnya itu lebih ke mana jurusan gizi sebenarnya? Ke masyarakat luas kah atau gizi-gizi untuk orang yang misalkan gizi buruk ataupun orang-orang yang dirawat di rumah sakit, itu lebih fokusnya kemana? Lebih fokus ke masyarakat, cuman ada juga satu sisi juga di rumah sakit gitu, karena kita mencatat struktur makanan untuk orang sakit juga, iya, cara masak itu
selain praktik di rumah, ada nggak nanti praktik di luar kampus selain misalnya kalau sekarang di rumah karena lagi COVID ya? Iya. Seandainya normal kampusnya, kuliahnya lagi normal, itu praktiknya itu ada tempat-tempat lain nggak? Ada, misalnya ke kampung-kampung yang terpencil dari kota gitu, itu banyak tuh. Nah kayak KKN dibuat satu satu program untuk melakukan penyuluhan ke masyarakat. Oke. Di sini berarti bagian dari kesehatan lah ya. Bagian dari kesehatan. Nah, biasanya kalau dokter itu praktik di rumah sakit. Ada praktik di rumah sakit. Ada. Kemudian perawat juga ada, bidan ada, dan jenis kesehatan lain juga ada. Kalau gizi sendiri ada nggak? Gizi sendiri juga ada, misalnya itu ya kayak melakukan penyuluhan tadi, memberikan masukan-masukan terhadap masyarakat untuk melakukan gaya hidup sehat. Oke, enggak, maksudnya itu ya itu ke masyarakatnya ya. Maksudnya ke praktik instansi tertentu ada nggak? Misalnya kayak rumah sakit ataupun instansi kesehatan lain gitu. Ada juga, misalnya nanti kayak kalau kedokteran nih koas misalnya gitu. Tapi kalau kami gizi itu hanya di rumah sakit aja, itu seperti koas juga, cuman yang kerjanya nanti tetap staf-staf di rumah sakit. Kita itu hanya mencatat perihal-perihal tentang menyangkut dengan kita aja. Ikut mantau nggak? Mantap, tetap ikut karena kita sudah berada di lapangan. Oke, mungkin bagi sebagian orang kan, Ya. kalau kuliah, milih jurusan kuliah itu kan ilmunya yang bisa dipakai di masa depan. Iya. Nah, kalau menurut Afdal nih, ilmunya pasti kepake nggak di masa depan walaupun Afdal nggak kerja di mungkin kantoran gitu? Pasti akan terpakai, itu nggak akan sia-sia jika kita fokus terhadap hal itu. Karena kenapa? Misalnya tidak terpakai ke hal-hal di kedinasan gitu atau di rumah sakit gitu. Jadi kita bisa memakai untuk kepribadian kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita, untuk siapa yang terdekat dari kita gitu. Di lingkungan. Di lingkungan kita. Oh gitu ya. Iya. Kalau awal kuliah dulu, masih ingat nggak belajar apa? Dasar-dasarnya lah. Dasar-dasar ilmu gizi itu apa? Itu yang pertamanya itu kami melaksanakan PKKMB untuk memperkenalkan diri. Itu Apa itu? PKKMB. Apa itu PKKMB? PKKMB itu semacam Ospek gitu. ospek gitu. Oh. Ospek memperkenalkan diri kepada semua. Ya, itu kan hari pertama kuliah. Ya. Maksud kami itu dasar ilmu gizi itu apa sih sebenarnya? Dasar ilmu gizi itu ialah begini. Jadi ilmu gizi itu kan juga berpengaruh kepada masyarakat. Namun dasarnya itu dia untuk mengenal perihal-perihal yang ada menyangkut dengan nutrisinya. Cuman didalami juga atau dilakukan pengembangan juga di dalam itu. Aku ragu dia masuk kuliah. coba ditanyain itu masuk kuliah gizi ya tentu nggak? Iya. Ini tabel periodik udah belajar belum? Tabel Periodik belum. Nah, kan padahal itu dasar loh. Iya, tabel periodik gitu ya, statistik gitu ya. Nah, ya statistik. Kamu lah yang lebih paham, kamu yang kuliah kok. Kita kan ngundang Afdal kemari untuk cerita gimana kalau saya kita ambil yang lain-lainnya, tapi menyenangkannya kuliah gizi itu apa? Oh yang paling menyenangkan tuh saya serius sekali itu banyak kali wanita cewek-cewek. Iya. Itu. Karena kenapa? Saya di dalam satu ruangan itu ada 46 mahasiswa dan mahasiswi, tapi mahasiswanya cuma 2 orang. Ya. Saya dan teman saya. Itu menarik sekali. Berarti 2:10 ya? Iya. Berarti Paling itu menarik. dasar kenapa Afdal masuk kuliah jurusan gizi. Jadi itu hanya hal-hal hiburan saja. Itu bonusnya gitu. Bonusnya. Ibaratnya kayak orang, tapi dia memiliki sifat kedewasaan, tapi bonusnya itu kegantengan dia atau kecantikan dia. Itu bonus namanya. Udah sampai mana Afdal belajar tentang nutrisi di kampus? Udah sampai ke hal-hal yang baik untuk dikonsumsi, yang tidak baik untuk dikonsumsi. Oke, yang baik untuk dikonsumsi itu apa? Itu semacam seperti yang tinggi kadar protein,
rendah kadar lemak itu di pola makan itu. Oh, di pola makan. Contohnya Contohnya ya kayak sayur-sayuran itu, kayak buah-buahan, kayak ada juga nanti pola makan yang tidak bagus, tidak seimbang, yang bisa menyebabkan obesitas bagi konsumsinya. Oke, kemarin kita udah sempat ngobrol ya, masalah minyak goreng. Ya, betul. Apa namanya kalau minyak goreng itu? Minyak goreng. Denaturalisasi apa? Denaturasi. Ya itu. Iyalah, efeknya untuk jangka panjang itu apa? Saya ingin menjelaskan tentang denaturasi itu, Pak. Jadi gini, denaturasi itu dia perilaku seseorang terhadap minyak. Jadi dia melakukan penggorengan itu lebih dari target 3 kali. Itu temponya seharus kalau misalnya lebih dari 3 kali melakukan hal-hal penggorengan terhadap minyak, itu sangat berbahaya bagi makanan yang digoreng itu. Karena makanan tersebut akan rusak dan akan mengalami penurunan kadar-kadar nutrisinya, kadar-kadar yang baik-baiknya lah bagi makanan itu. Berarti nggak baik dikonsumsi lagi ya? Tidak. Berarti maksimal kalau penggorengan itu berapa kali? Maksimal 2 kali, 1 kali itu boleh, 2 kali boleh. Kalau udah 3 kali? Itu 3 kali itu batasnya. Misal kita melakukan penggorengan itu selama bertahap-tahap sampai 3 kali gitu. Jika kita ingin melakukan penggorengan lagi yang keempat kalinya, itu lebih baik jangan dilakukan. Mata kuliah apa yang paling sulit yang Abdal pelajari di jurusan ilmu gizi? Ya, yang sulit dipahami dari semester awal sampai sekarang. Ini saya jujur, yang sangat sulit saya pahami itu di bagian statistik itu, bagian pendataan yang akan dikali-kalikan atau akan dibagi-bagikan secara aplikasi kayak nanti misalnya pembagiannya di dalam struktur. Maksudnya statistik apa? Statistik terkait gizinya atau statistik apa nih? Statistik terkait orang-orang yang sudah didata. Misalnya nanti ada satu kampung itu, kita mendatakan orang seluruh. Misalnya kita ingin melakukan penyuluhan nih kepada masyarakat, kita seharusnya terlebih dahulu kita mendatakan orang, mendata itu. Jadi di dalam data itu kita harus mengali-galikan ini, gimana pendataannya yang lebih perfect atau yang lebih benar terhadap pendataan tersebut. Tujuannya apa tuh? Tujuannya ya melakukan penyuluhan. Oh, berarti berarti gini ya, di data masyarakatnya, nanti dari hasil data itu didapatin berapa masyarakat yang masih status gizinya baik gitu ya. Berarti nanti dari hasil itu baru kita data, baru kita melakukan penyuluhan. Misalnya nanti kita mendapati masyarakat yang stunting, masyarakat yang gizi buruk, masyarakat yang obesitas, itu akan kita data semuanya. Selama Abdal kuliah dari awal sampai sekarang ini masih semester 3 ya, berarti masih belum jauh ya? Belum. Sudah pernah nggak turun langsung ke lapangan, maksudnya turun langsung ke masyarakatnya? Itu belum ya? Itu kira-kira semester berapa? Masih di lingkungan kampus saja untuk saya sekarang. Jadi kalau untuk penyuluhan itu biasa yang terjadi kepada senior saya itu dia melakukan di semester 5 atau semester 6 itu yang sudah untuk melakukan penyuluhan itu. Berapa semester sih kuliah di gizi? Kalau saya D3, kebetulan saya D3 itu saya 6 sampai semester 6. Sampai semester 6. Oh, D3. Berarti gizinya ada jurusan D3, D4. S1-nya ada? S1-nya itu beda lagi kampus, beda ruang lingkup kampus gitu. Enggak, maksudnya ada enggak S1-nya? Enggak ada. Jadi ngapain juga bilang beda ruang lingkup kampus? Berarti D3 gizi D3 dan D4. Kalau mau lanjut misalkan kayak dokter itu ada spesialis. Ada. Kalau gizi apa? Kalau gizi itu S2. Berarti ada S2-nya ya? Ada, bukan di daerah Aceh kita ini. Oh, di Aceh berarti belum ada. Belum ada. Di luar ada. Di luar Aceh. Paling dekat? Paling dekat Medan, Bandung. Ini mungkin bakalan jadi pertanyaan banyak orang. Ya, baik. Jadi kalau kita kuliahnya di jurusan gizi, itu kita kerjanya di mana nanti?
itu kita akan bekerja bisakah di badan BPOM gitu. BPOM bidangnya apa? Bidangnya ya melakukan penelitian terhadap makanan, kadar gizinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, itu akan kita lakukan pengujian makanan gitu terhadap makanan tersebut yang tergantung di badan POM apa gitu. Oh, berarti tergantung jurusannya apa gitu? Iya, betul. Selain itu bisa saja di rumah sakit. Di rumah sakit kita hanya memberikan resep kepada pemasak di rumah sakit. Setelah itu kita harus menanyakan kepada pasien-pasien yang terkait. Misalnya nih dia sakit apa makanan yang cocok buat dia, apa makanan yang sinkron untuk pasien yang menyangkut tadi yang kita tanyakan tadi. Berarti lebih tepatnya ke penyuluh juga ya? Iya, betul. Jadi ya, sip. Makasih Abdal. Baik. Untuk waktunya udah berbagi di sini. Mudah-mudahan cepat lulusnya. 7 tahun cukup ya? 7 tahun cukup. 8 kali ya. Jadi targetnya berapa lama? Targetnya saya 4 tahun aja udah. 4 tahun itu apa? D3 ya? D3. Oke Abdal, mudah-mudahan semua harapannya tercapai ya. Amin. Thank you udah datang kemari. Yuk. Ya. Aduh, si ganteng ini. Nah. Ini belum profesional lagi ya. Maaf.